괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Few moments later. Halo teman-teman, baik perkenalkan nama saya Pranata Esti Winiati Koni, NIM 2500603060. Kali ini saya akan membahas tentang pandangan saya terhadap perubahan sosial di Indonesia. 1. Fenomena perubahan sosial. Kita melihat sekarang, perubahan sosial di Indonesia berjalan sangat cepat. Teknologi makin maju, internet makin mudah diakses, dan hampir semua orang mempunyai HP. Anak-anak zaman sekarang lebih sering bermain game dan menonton YouTube daripada main di luar rumah seperti dahulu. Perubahan ini memang membawa dampak positif, tapi juga ada sisi negatifnya. Di satu sisi, teknologi ini bisa membantu anak-anak belajar dengan cara yang seru dan menarik. Tapi di sisi lain, mereka juga kurang berinteraksi langsung. Lebih sering menyendiri, bahkan bisa kecanduan gadget. Sebagai calon guru SD, saya melihat perubahan ini sebagai tantangan besar. Kita tidak bisa menolak perubahan, tapi kita bisa mengarahkan ke hal yang positif. 2. Faktor penyebab perubahan sosial. Ada beberapa hal yang menyebabkan perubahan sosial yang terjadi di antara lain. 1. Kemajuan teknologi dan media sosial. Sekarang semua serba cepat dan digital. Jadi, cara anak-anak berpikir dan belajar pun ikut berubah. 2. Globalisasi dan budaya luar. Misalnya, tren musik, fashion, atau gaya hidup dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. 3. Pendidikan yang makin terbuka. Anak-anak bisa belajar di mana saja, bukan cuma di sekolah atau guru. 4. Perubahan gaya hidup masyarakat. Banyak keluarga sibuk bekerja, jadi waktu untuk berinteraksi di rumah juga berkurang. Semua faktor ini membuat masyarakat berubah, termasuk cara anak-anak berperilaku dan bersosialisasi. 3. Peran dan pandangan sebagai calon guru SD. Nah, di sini pentingnya peran guru SD. Guru bukan cuma mengajar pelajaran, tapi juga membentuk karakter dan sikap anak-anak sejak dini. Sebagai calon guru SD, saya punya beberapa pandangan dan langkah yang bisa dilakukan seperti 1. Menanamkan nilai karakter. Anak-anak perlu dibiasakan untuk sopan, jujur, dan saling menghargai. 2. Menggunakan teknologi dengan bijak. Guru bisa memanfaatkan video edukasi atau aplikasi belajar supaya anak-anak tetap semangat, tapi tetap dengan batasan yang sehat. 2. Menggunakan teknologi dengan bijak. Guru bisa memanfaatkan video edukasi dan aplikasi belajar supaya anak-anak tetap semangat dan tetap dengan batasan yang sehat. 3. Menumbuhkan kerjasama dan gotong royong lewat kegiatan kelompok, permainan edukasi, dan proyek kelas sederhana. 5. Mengenal budaya Indonesia supaya anak-anak tetap cinta tanah air dan tidak kehilangan jati diri di tengah pengaruh budaya luar. Saya percaya kalau hal-hal ini diterapkan, anak-anak akan tumbuh jadi generasi yang pintar, berkarakter, dan siap menghadapi perubahan zaman. Kesimpulannya, sebagai calon guru SD, saya merasa punya tanggung jawab yang besar untuk ikut mengarahkan perubahan sosial ke arah yang lebih baik melalui pendidikan dasar. Kita bisa membentuk generasi yang cerdas, beretika, dan tetap cinta tanah air. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, saya ucapkan terima kasih. Salam suka.